Seberapa aman exchange yang sekarang kamu pakai? Ini penting untuk kita jawab karena ada banyak banget sejarah exchange yang kena hack dan merugikan pengguna mereka. Sebagai contoh, pencurian kripto paling terkenal dan paling berdampak dalam sejarah adalah pencurian 850.000 BTC dari Mt. Gox di 2014. Dan dengan kurs 1 BTC $100.000, artinya Mt. Gox kehilangan 85 miliar dolar. 1.400 triliun telah hilang. Nilai yang sangat besar dan gak heran, udah 11 tahun berselang, kasus ini belum selesai dan masih akan diproses sampai 31 Oktober 2025. Lalu ada juga kisah FTX di tahun 2022 yang foundernya disebut dengan Raja Kripto, tapi ternyata pakai uang pengguna di FTX untuk menutupi kerugian usaha di tempat lain. Makanya pada video kali ini aku mau review beberapa website untuk tempat kita jual beli kripto yang paling terkenal dalam skala global. Dan aku mau disclaimer dulu sebelum kamu nonton videonya. Yang pertama, tidak ada exchange yang aman 100%. Sebagaimanapun kita yakin dengan satu exchange, ada satu jargon yang harus kita ingat. Not your key, not your coin. Ajakan untuk kita self-custody atau simpan Bitcoin dan aset kripto kita di Cold Wallet. Dan ku udah bahas tentang dompet fisik kripto terbaik di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu, disclaimer yang kedua, kalau kita pakai exchange global untuk jual beli aset kripto dan dapat keuntungan, maka kita akan kena pajak penghasilan. Berbeda dengan kebijakan kalau kita pakai exchange lokal. Itu udah di-cap kayak kita transaksi saham, 0,1% dari volume transaksi. Sedangkan kalau kita dapat keuntungan dari exchange global, maka keuntungan kita akan kena pajak up to 35%. Dan yang ketiga, aku mau bahas keamanan dari satu exchange global berdasarkan satu indikator yang namanya Proof of Reserve. Prosedur audit yang digunakan oleh bursa kripto untuk membuktikan bahwa mereka punya cadangan aset yang cukup kalau investor mau withdraw uang mereka. Dalam artian, kalau aku buka exchange dan lihat aku punya saldo 50 juta, maka aku bisa lihat blockchain mereka dan di situ ada saldoku sebesar 50 juta. Nggak sekedar klaim. Karena kita tahu blockchain itu telanjang dan exchange bisa dengan mudah membuktikan kalau mereka benar punya satu aset kripto. Jadi, exchange harus punya aset yang minimal sama dengan tabungan dari para penggunanya. One on one. Kalau para pengguna punya aset 1 miliar, artinya di exchange juga harus punya aset 1 miliar. Minimal. Dan nggak boleh satu exchange pakai sistem fractional reserve seperti yang kita gunakan pada perbankan tradisional, di mana hanya sebagian kecil dari tabungan yang disimpan dan sisanya boleh dipinjamkan atau diinvestasikan. Karena udah banyak banget kejadian kalau exchange global ataupun exchange lokal itu punya banyak resiko, dan tadi kita udah ceritain tentang Mt. Gox, Quadriga CX, dan juga FTX. Dan pada video kali ini, dari indikator Proof of Reserve, kita akan review 4 global exchange yang paling terkenal versi Coin Market Cap. Dan kalau kamu belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe untuk ikutin perjalanan investasi dari channel Andre Tuan, karena kita ada banyak banget investasi di Bitcoin, kripto, saham Indonesia, dan juga saham Amerika. Aku pribadi menganut sistem diversifikasi, di mana ini bisa mengurangi resiko dari satu investasi. Dan kalau kamu udah subscribe, langsung aja kita bahas dari rekomendasi global exchange yang pertama, Coinbase. Coinbase adalah bursa kripto tertua dan terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 2012 oleh Brian Armstrong dan juga Fred Ehrsam. Berbasis di Francisco, California, Coinbase telah jadi platform yang digunakan oleh jutaan orang, terutama investor kripto di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2015, Coinbase juga udah memperkenalkan layanan penyimpanan aset untuk institusi yang bernama Coinbase Custody. Jadi, klien dari Coinbase nggak hanya orang retail, tapi juga PT. Dan yang paling aku suka adalah fakta bahwa pada tahun 2021, Coinbase udah IPO di Nasdaq. Dan hal ini menjadikan Coinbase jadi perusahaan kripto besar pertama dan satu-satunya yang sahamnya bisa diperjualbelikan di publik. Lalu, karena sudah go public, tentunya cara mereka untuk transparan itu berbeda dengan exchange biasa. Mereka udah menggunakan auditor independen yang bernama Deloitte untuk audit proof of reserve mereka. Lalu, kelebihan lain dari kita pakai Coinbase adalah Coinbase belum pernah kena hack dan ini jadi nilai plus.
Dan kalaupun amit-amit kena hack, Coinbase punya crime insurance untuk melindungi sebagian atau semua dari aset digital yang kita taruh di Coinbase. Dan satu-satunya kekurangan dari Coinbase adalah karena dia udah comply dengan banyak regulasi, hal ini menjadikan Coinbase itu PT yang besar dan biayanya jadi jauh lebih mahal dibandingkan global exchange lainnya. Jadi, menurut kamu, apakah mau bayar lebih mahal untuk fitur yang lebih secure atau mau cari yang lebih murah dengan fitur yang kita anggap kurang secure? Dan oleh karena itu, kita akan masuk ke rekomendasi global exchange yang kedua, OKX. Dulunya bernama OKX dan rebrand ini terjadi di Desember 2022 dan jadi bagian dari strategi mereka untuk ekspansi. Jadi, selain exchange, OKX juga melayani Web3 service seperti NFT dan juga DeFi. Dan setelah runtuhnya FTX, OKX jadi exchange pertama yang membuktikan proof of reserve mereka dan rilis laporan audit pertama di tahun 2021. OKX menggunakan sistem Zcash sebagai bagian dari sistem proof of reserve yang merupakan teknologi bukti kriptografi untuk membuktikan bahwa OKX punya saldo minimal 1:1 dengan simpanan pengguna. Dan teknologi ini akan menjaga informasi sensitif tentang data pengguna ataupun saldo mereka. Linknya ada di sini, di mana kita bisa lihat langsung saldo OKX mereka dalam snapshot yang terakhir. OKX juga telah bekerja sama dengan beberapa firma audit untuk melakukan audit proof of reserve, termasuk dengan Armanino LLP dan juga CryptoQuant. Nah, kekurangan dari OKX adalah pernah kena insiden keamanan di masa lalu, di mana pada tahun 2017 ada hacker yang berhasil eksploitasi sistem OKX untuk manipulasi harga Bitcoin. Hacker tersebut berhasil menjual sejumlah besar Bitcoin dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan menghasilkan keuntungan 4,7 juta dolar. Walaupun pada akhirnya OKX mengganti dana dari para penggunanya, tentu kejadian ini kita perlu note. Lalu pada tahun 2022, OKX juga sempat menangguhkan penarikan selama beberapa minggu karena pendiri mereka sedang bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Ini tentunya menyebabkan kekhawatiran di antara para pengguna mereka, meskipun pada akhirnya penarikan bisa dilanjutkan lagi. Jadi, OKX sempat kena dua masalah. Yang pertama, hacker di 2017 dan masalah withdrawal di 2020. Dan rekomendasi platform jual beli kripto berikutnya adalah Bybit. Bybit udah ada sejak 2018 dan jadi platform foto trading yang paling banyak digunakan oleh para trader. Dan seperti tadi, kita juga akan bahas tentang security dan keamanan dari dana investor. Jadi, kalau kita pakai Bybit untuk simpan dan jual beli aset kripto, Bybit juga kasih proof of reserve secara reguler sejak 2023. Ada sekitar 40 aset digital yang diaudit dan laporannya bisa langsung kita download di website mereka. Walaupun begitu, ada satu hal yang kita perlu note tentang proses audit di OKX dan juga Bybit. Dibandingkan dengan Coinbase yang mana diaudit oleh auditor Big Four yang paling terkenal di skala global, OKX dan Bybit tidak diaudit oleh Big Four. Dan berdasarkan data yang kudapatkan, OKX dan Bybit itu bukan yang nggak mau diaudit oleh Big Four, tapi memang banyak auditor yang nggak mau berurusan dengan global exchange sampai mereka IPO atau go public seperti halnya Coinbase. Makanya global exchange ini akhirnya pakai auditor di luar Big Four. Lalu yang jadi nilai plus dari aplikasi Bybit adalah tidak pernah kena hack, dan ini bisa terjadi karena Bybit kasih fitur keamanan yang cukup lengkap. Misalnya login password, email dan SMS authentication, 2FA, passkey, fun password, anti-phishing code, dan masih banyak lagi. Aku pribadi encourage kamu untuk mengaktifkan minimal email dan SMS authentication, karena ini juga gratis dan aku juga udah aktifkan. Aku pribadi pakai aplikasi Bybit karena pengen dapat exposure ke koin-koin yang belum masuk ke exchange Indonesia. Dan rekomendasi global exchange yang terakhir tentu saja the one and only Binance. Pada awalnya, Binance didirikan di Cina dan kemudian pindah ke Jepang karena masalah regulasi. Dan sejak tahun 2018, Binance berhasil jadi bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan. Lalu, Binance juga terkenal dengan Binance Smart Chain yang merupakan blockchain yang kompatibel dengan Ethereum dengan biaya yang jauh lebih rendah. Lalu, terkait dengan Proof of Reserve, Binance juga secara reguler menerbitkan laporan di website mereka untuk 34 aset yang mereka holding.
Laporan ini juga pakai teknologi ZK Snack dan memungkinkan kita untuk melihat apakah dompet kita benar-benar ada dalam saldo Binance dan juga bukan klaim kosong. Ini adalah solusi sementara yang ditawarkan oleh para global exchange karena tadi kita udah bahas bahwa Big Four yang merupakan auditor terpercaya tidak mau bekerja sama dengan global exchange sampai mereka IPO. Bahkan kalaupun ada kejadian di masa lalu di mana ada auditor besar yang bantu mereka untuk audit, mereka pada akhirnya mundur karena terkena masalah reputasi. Lalu terkait dengan security sendiri, Binance sempat kena hack 40 juta dolar dan untungnya semua kerugian tersebut udah diganti. Dan sejak saat itu, Binance membuat reserve fund untuk dana nasabah bernama Safu dan per April 2024 udah punya aset 1 miliar USDC atau 14 triliun. Lalu mereka juga bekerja sama dengan berbagai otoritas dari berbagai negara untuk memerangi cybercrime terutama di bidang kriptografi. Dan itulah dia 4 global exchange yang bisa bantu kamu untuk dapat exposure ke koin-koin kripto yang saat ini belum ada di local exchange. Tentunya kita akan berpotensi untuk dapat keuntungan yang lebih besar dengan resiko yang tentunya juga jauh lebih besar. Lalu aku juga mau ingetin tentang masalah pajak dari keuntungan yang besarnya bisa sampai 35% dari penghasilan. Dan kalau kamu udah pernah pakai salah satu dari 4 global exchange tersebut, boleh bagikan pengalaman kamu di komentar. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!